Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, khususnya para penghobi power ampli rakitan. Ya, berjumpa lagi dengan channelnya dari Safak Audio. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik lor ya tentang driver montarbo. Nah, ternyata driver montarbo ini banyak peminatnya, cuman banyak yang terjadi kegagalan saat perakitan ya. Dan saya sering di inbox, ada juga yang WA langsung ya, yang pernah nonton channel YouTube saya. Jadi dia itu merakit gagal, merakit gagal, merakit gagal gitu kan, sampai ada berapa kali pakai PCB driver dari yang penjual sono gagal, beli yang dari penjual sini katanya gagal. Jadi di sini saya akan memberitahukan triknya lur ya. Nah, awalnya sebenarnya saya juga gagal lur untuk merakit dua driver ini. Semua awalnya ini gagal semua saya. Tapi karena saya hobi, saya seneng otak-atik, jadi saya nggak putus. Nah, dan saya belajar dan belajar gitu kan. Alhamdulillah jadinya bisa ya kan. Ini adalah PCB made Leknur ya, Leknur. Dan awalnya ini gagal, tapi alhamdulillah saya rombak-rombak dikit, jadi bisa. Oke, nanti akan saya kasih tahu trik-triknya mana yang perlu kita cermati ya, bagian mana-mana aja. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan like ya, kiranya ada manfaatnya, dan silahkan dibagi pada teman-teman yang lain. Oke, ini adalah DCO-nya lur, DCO driver montarbo. Ini adalah bias finalnya. Bias finalnya ketemu 46. Kita set di 46 ya. Kita set di 46. Ini sebenarnya di set 0 juga bisa. Bentar. Sek lur. Ini kalau untuk servonya, ini komponennya saya pakai punya simetris lur, tidak punyanya montarbo asli ya kan. Karena kemarin kita punyanya montarbo asli nggak jadi biasnya nggak bisa bias servonya nggak bisa diajus. Jadi gimana ya bahasanya, itu nggak pas waktu saya rakit itu. Tapi setelah saya ganti punyanya, komponennya ini punyanya simetris ya, driver simetris punyanya ini, alhamdulillah jadi dan aman. Jadi gini lur, mana-mana yang harus kita pantau saat merakit montarbo ya, karena ini komponennya ini sangat sensitif banget ya kan, sangat sensitif. Nah, jadi ini adalah nenek moyangnya ya. Sekarang kan untuk layut-layut yang terbaru kan udah ada perbaharuan ya. Nah, ini jadi saya akan memberitahukan mana-mana yang perlu diperhatikan saat merakit montarbo. Jadi kebanyakan ini montarbo saat dirakit dia itu kadang biasnya nggak imbang. Terus cuma bunyinya cuma jeduk 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 seperti itu ya. Itu sebenarnya yang sangat sensitif itu adalah di IC-nya ini lur ya. Nih di IC sini nih. Nah, ini di IC ini sangat sensitif. Ini pakainya 071 741, pokoknya yang namanya single. Kan kalau yang bel ini kan dual ya kan, bahasanya apa ya, 2 input 2 out gitu ya kalau dual itu ya. Nah, kalau ini single, dia biasa pakai 071, bisa kepakai 741 ya. Nah, ini sangat sensitif. Kalau ini rusak, dia akan larinya ke sini, ini lari
bentar. Nah, larinya ke sini nih, biasanya ke sini nih larinya, ini panas. Nah sebenarnya ini kan kita pakainya kan 47 ohm ini lur ya. Nah biasanya ini panas yang dua ini. Nah, gimana cara kita turunkan panasnya, yaitu kita ganti resistor yang sini. Ini 47 ohm ini kita naikkan ya. Kalau saya ganti di 220, kalau enggak di 230 ya. Nah, karena ini resistor arus, jadi kalau ini kecil, arus yang masuk ke sini besar. Nah, kalau kita untuk menurunkan arusnya di sini kita naikkan ya. Nah setelah itu ini udah, ini yang perlu diperhatikan di sini nih. Ini saya ganti punyanya simetris, balance bias sirkuitnya simetris. Nah ini kalau bawaannya dari sana, ini kan dia kan pakai 120 ohm, ini kita naikkan di 330 ohm. Dan yang ini pakai 560 ohm, kita naikkan di 1,2 atau 1,5 ya, seperti itu. Nah dan juga diperhatikan yaitu di sini arus tegangan suplainya ini lur, atau tegangan suplainya ini ya. Nah ini sebenarnya ini salah saya kasih 4K7 ya kan, karena dia suplai yang masuk ke sini kan kecil ini. Nah, kalau suplai yang sini masuknya sini kecil, otomatis yang masuk ke sini kecil ya. Ini tegangannya suplai ini harus benar-benar stabil, ya kan. Nah kalau kita kasih suplai kecil, ibaratnya 32 volt AC ya, ini kasih aja 2K2. Pokoknya ini penggantian ini tergantung suplai sampean gitu loh ya. Semakin besar suplainya driver ini ya, ini harus semakin besar ya gitu. Kalau dia besar ya kan, ibaratnya kita kasih 70 volt DC ya kan. Nah yang sini harus besar. Kalau pakai 2K2 kasihan ya, terlalu panas. Nah yang penting nanti saat teman-teman ngasih suplai ke sini, ini dipantau di sini nih ya, di out ini kan inputnya sini, input masuknya. Nah di sini keluarnya ini nanti kebaca berapa, pokoknya stabil ya di 14 volt DC. Ini kan 15 volt DC. Nah cari di sini 14 volt DC, sini juga 14 volt DC ya. Jangan sampai ini, jangan di sini 14 ntar di sini 11. Nah gitu, ininya nggak kerja dengan benar-benar gitu ya. Kalau dia nggak kerja dengan benar-benar, nah nanti akan pengaruh, yaitu ada suara ceduk 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 ceduk, kadang ini panas. Nah seperti itu ya. Yang penting intinya kita jangan patah semangat lur ya. Ya sering-sering ya, kalau kita nggak tahu kita bertanya ya kan. Jadi bertanya itu bukan karena kita bahasanya nggak bisa ya, intinya kita berbagi ini aja lur, berbagi pengalaman lah ya kan ya. Ini pengalaman yang udah saya dapatkan ya, alhamdulillah ya kan. Ini mantap, drivernya mantap lur, buat clarity-nya emang bener-bener dapat. Ini clarity-nya bener-bener dapat, bersih gitu, resik. Kalau orang Jawa bilangnya resik. Ini DCO nya, ini bias finalnya. Ini kalau saya putar dia turun. Nah, turun kan. Kalau kita ini nol dia. Nah, tapi suaranya tetap ya kan, tetap. Nah ini jadi servonya, ini servo punyanya simetris ini. Karena saya pakai punyanya ini langsung, nggak bekerja dengan benar. Tapi saya nggak apa-apa dibilang nggak ini loh ya. Intinya saya kan nyari bisanya gitu kan. Nah, kita nyari bisanya gitu loh ya. Jadi monggo kalau teman-teman ada yang mau mencoba, atau yang drivernya
ngerakit ngerakit montarboot terus terkendala, monggo dicoba aja, nggak ada salahnya. Intinya saat teman-teman ngetes jangan langsung suplai besar, itu aja kan, karena ini sangat sensitif banget driver ini, terutama bagian IC ini, IC 741 atau 071 ini sangat sensitif. Nah, jadi kalau teman punya, gimana cara tahu rusaknya ini ya kan, kalau IC kita kan nggak bisa mengetahui rusaknya dia kan. Nah, jadi teman harus punya kayak contoh driver ini satu ini ya kan, ini udah bisa nih kan. Nah, nanti seandainya teman-teman rakit yang sini satu ini nggak bisa, ya udah ini pindah aja ke sini nih lur, IC-nya sini pindah ke sini. Kalau dia ini IC ini masih bagus, dipindah ke sini yang driver yang udah normal, nah dia akan bunyi normal. Cuman kalau IC-nya yang ini tadi kita driver yang terkendala ya kan, IC-nya sedikit mati, sedikit udah ngehang itulah, mau hidup segan mati tak mau itu ya kan, sampai pindahnya ke sini yang driver normal, otomatis dia akan nggak bisa. Gitu tadi suaranya kalau nggak ceduk 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 ceduk, nah terus DCO ini akan langsung naik lot, nah jauh nih, seperti itu loh ya. Nah monggo silakan, kalau yang mau bertanya silakan bertanya ya kan. Seperti itu. Bener-bener bersih lor. Nah, bagi rekan saya penghobi yang daerah Tangerang, monggo dicoba ya kan. Daerah Tangerang yang gagal kemarin, ininya angkat-angkat kuku lor. Stabil kan, bias kanan kiri stabil. Ngopi selur, semangat. DCO-nya ini loh. Wah, mati. Alah. Oke lor ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-temanku semua yang merakit montarboot terus terkendala ya.
silahkan disimak video ini dan silahkan dipraktekkan. Dan seandainya masih terkendala, saya welcome ya kan, saya terbuka untuk berdiskusi ya kan. Intinya jangan patah semangat, kita tetap semangat terus ya. Intinya umbro itu jangan putus, harus tetap, kalau bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, kayak ini sebenarnya bagus nih lur, Montarbo ini kan made in Italy ini kan. Nah, ini ada OCP-nya ini kan. Nah, ini teman-teman yang para perakit, yang para penjiplak, yang para pelayut itu ya. Ya kalau saya itu pinter layut lur, ini udah saya jiplak ini, saya ambil, saya pindahkan ke driver yang lain ya kan. Dan intinya kalau saya itu lur ya kan, nggak apa-apa umbro kan, tapi kalau bisa itu umbro yang sedikit mendekati build up ya kan. Nah, build up sama umbro perbedaannya di mana ya kan? Perbedaannya itu kalau rakitan sama rakitan tangan juga kan, kecuali yang dari yang build up yang SMD itu ya, mungkin itu dari baru mesin yang rakit ya. Perbedaannya apa kan, kalau build up itu banyak fiturnya lur, jadi pengamannya itu semuanya ada gitu loh. Nah, kita umbro itu jangan berkecil hati, intinya ambil dari driver apa yang bagus-bagus ya kan, tentang OCP-nya seperti ini, terus DC servonya, tentang terus intinya pengamannya lah, pengamannya di power yang bagus-bagus itu kan. Nah, jadi nanti dijadikan satu, jadilah sebuah driver yang mumpuni saat terjadi konsleting, aman ya kan, gitu lur. Sayangnya saya nggak bisa gitu kan. Nah, kalau saya bisa kayak Mas Baros Nguru, terus Pak Lek Nur itu kan, kalau saya gitu, saya seneng kreasi gitu lur. Nah, kayak Mas Praga itu kan, kayak Mas Nasrul. Nah, bener kalau saya bisa gitu lur, cuma saya nggak bisa ya. Oke, cukup sampai di situ lur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Tunggu video-video terbaru yang dari kita. Insya Allah nanti kita akan bikin video-video lagi yang ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kiranya dalam bahasa saya ini ada yang salah, terus ada yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Salam satu hobi. Salam umbro dilarang punah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.